Oke, selamat malam semuanya. Kita memulai untuk komsel kita sesi kedua pada hari ini atau pada komsel kesempatan pertemuan kedua. Sebelumnya kita awali dengan berdoa dulu ya. Oke, mari kita berdoa satu hati dalam doa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Engkau pertemukan kami dalam komsel melalui Zoom ini Tuhan. Kami berdoa kiranya pertemuan malam hari ini boleh jadi berkat bagi kami, membangun iman kami, menumbuhkan wawasan kami di dalam kekristenan, dan membuat kami boleh mengenal Engkau ya Tuhan lebih lagi di masa muda kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan waktu yang ada, jaringan yang ada, semuanya berfungsi dengan baik. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Sebentar. Waduh, bisa di-minimize. Oke, ya. Jadi sekali lagi, komsel ini eh, kita adakan supaya kalian di masa muda ini mengenal Tuhan Yesus, mengenal iman di dalam Tuhan Yesus secara benar, mengenal iman dalam Kristus secara benar, supaya kita ini bertumbuh di dalam Tuhan itu tidak salah-salah. Banyak hari-hari ini sampai hari ini anak-anak Tuhan yang bertumbuhnya salah-salah, asal ke gereja, asal ikut persekutuan, asal ikut guru rohani, tapi tidak ada dampak secara langsung dalam kehidupan. Karena itu, saya mengajak kalian untuk ikut atau untuk kita bertumbuh bersama di dalam iman melalui komsel ini. Dan supaya efektif memang nggak banyak-banyak. Ya, saya ajak Siska, saya ajak Sinta, juga Nara, dan sini ya. Jadi kita saya dulu ketika masa muda ya kelas 5 atau kelas 6 itu setiap sore yang saya lakukan saya dengar radio rohani. Di situ saya dengar firman Tuhan. Saya catat yang disampaikan oleh pembicaranya. Kalau ke gereja saya punya buku catatan kecil. Setiap kali disampaikan firman Tuhan saya catat poin-poinnya. Sampai numpuk beberapa buku catatan. Dia itu seusia kelas 5, kelas 6. Kalau seusia Siska kelas 9 atau kelas 3 SMP, saya sudah memimpin persekutuan doa. Waktu itu ya saya kalau kelas 3 SMP berarti saya sudah ngajak teman-teman ikut persekutuan doa. Saya sudah menyampaikan firman Tuhan. Kalau di seusia Sinta, kalau umur 21, berarti saya usia sudah kuliah dan di situ saya sudah membina persekutuan doa, sudah jadi pembina di persekutuan doa beberapa SMA. Memang sepertinya terlambat bagi anak seusia Sinta. Kok baru sekarang mengenal Tuhan, baru sekarang bertumbuh di dalam Tuhan. Tapi tidak ada kata terlambat. Semua kita terus bertumbuh supaya kehidupan kekristenan kalian tidak amburadul. Hari ini banyak contoh yang tidak baik, banyak contoh yang kacau dan karena itu kita belajar untuk bertumbuh di dalam iman secara. Nah, yang pertama saya membuka dulu dengan uh, mengingatkan yang lalu kita belajar tentang memahami atau mengenal firman Tuhan. Nah, kita sedang praktekkan setiap hari baca firman, bukan cuma baca, tapi dituliskan apa yang didapat dari pesan firman Tuhan. Coba kita sharing sebentar. Dari kebiasaan yang dilakukan itu, setiap hari harus baca firman. Sebelumnya tidak pernah baca firman. Tapi sekarang harus baca firman. Ditambah lagi harus cari pesan dari yang dibaca itu. Kalau menurut Cinta, bagaimana dengan kebiasaan baru yang ada setiap pagi? Silakan diceritakan. Kalau saya sih biasanya bangun pagi, pegang HP, buka WA dulu, Instagram semua.
Tapi Nah, sekarang lebih positif sih, Pak. Kan baca firman Tuhan dulu. kebiasaan baru. Ya, ya begitu lah. Ya memang sekarang namanya teknologi itu sudah tidak bisa dibantah lagi. Setiap orang pasti punya smartphone, bukan cuma HP ya. Dulu orang masih ngomong punya HP, sekarang bukan cuma HP, smartphone. Ada Android, ada Instagram jadi satu dan sebagainya. Media sosial online jadi satu. Dan itu membuat orang ketika bangun tidak berdoa, buka HP. Tapi dengan sekarang ada kemudian juga dengan Alkitabnya ada di HP toh, HP-nya ada Alkitabnya kan, Sintana. Itu juga ketika bangun ya kita baca. Kalau Siska bagaimana? Nah, kebiasaan baru yang ada. Mungkin yang lalu juga sama seperti Sinta, jarang atau mungkin nggak pernah baca firman tiap pagi. Sekarang baru bagaimana menurutmu? Dulu sih kalau pernah dengar teman-teman yang tinggal di panti itu kayak setiap hari baca firman Tuhan tuh kayak mereka tuh kayak hebat banget gitu loh. Soalnya gak semua orang kan menurut saya tuh bisa seperti itu. Jadi sebenarnya dulu pernah kayak kepikiran mereka kok keren ya bisa baca setiap hari. Memang mungkin kan dituntut baca, tapi mereka kan keren gitu harus pagi-pagi bangun terus baca firman Tuhan. Jadi saya waktu ngerasain ini akhir-akhir ini sih ngerasa keren juga. Ya, yang membedakan Siska dengan anak-anak yang di panti atau rumah Korea itu ya. Nah, itu yang membedakan sebenarnya adalah mereka baca firman setiap pagi itu dalam tanda kutip terpaksa atau mau tidak mau. Itu karena program di panti tersebut, di tempat tersebut, di rumah Korea. Maka harus tuh nggak bisa menghindar karena kan sudah ada di situ. Bahkan kalau sore katanya juga sempat ada doa kalau nggak salah, atau pagi juga ada doa sama-sama. Itu mereka nggak bisa menghindar. Tapi ketika Siska ada di rumah yang tidak ada suasana rohani seperti itu, tidak mendukung seperti itu, tapi mau belajar, tuh, tetap baca firman Tuhan. Nah, bukankah itu yang lebih istimewa, lebih hebat? Mereka-mereka, ya tidak apa-apa. Ya, semua tidak bisa dibandingkan bahwa kita lebih hebat dari yang lain, tidak. Tapi ketika bisa melangkah untuk bertumbuh dalam iman di tengah suasana yang tidak mendukung, ya berarti itu adalah kamu mengalami respon terhadap panggilan. Kalau di satu panti, asrama, yang isinya orang rohani semua, setiap pagi baca firman, semua biasa. Nah, mereka melakukan dalam tanda kutip dengan terpaksa, mau tidak. Tapi ketika Sinta, Siska, ya, tidak ada atmosfer rohani kelihatannya di rumah, biasa-biasa saja. Tapi tetap mau baca firman. Itu mendisiplinkan diri, itu lebih baik. Dulu setiap hari saya baca firman Tuhannya, beli buku renungan harian. Buku renungan harian namanya, ya tulisannya renungan harian judul. Harganya 1.500. 1.500 termasuk ya lumayan mahal waktu itu. Mungkin kalau sekarang setara dengan uang 10.000. Setiap bulan saya harus ke toko buku, naik sepeda, belum bisa sepeda motor, sepeda biasa. Saya harus beli buku 1.500. Saya baca setiap hari. Renungan. Kalau sekarang kan ya seperti buku gini, Renungan Hidup. Tapi dulu bukunya judulnya Renungan. Saya baca setiap pagi. Setiap pagi, setiap bulan, tidak boleh ketinggalan. Sangat sedih kalau tidak punya uang, kemudian tidak bisa beli. Ya, harus sampai numpuk berbuku. Satu kali saya mulai membiasakan baca firman Tuhan dari ayatnya langsung. Di, supaya lebih alam. Nah, Nara berani menyampaikan bagaimana sekarang juga Nara punya kebiasaan baru. Pagi-pagi baca firman Tuhan dulu. Nah, sebelumnya enggak pernah. Gimana menurut Nara? Ada kebiasaan barunya, baca firman Tuhan. Bagaimana menurutmu?
Ayo, halo, coba kamu sampaikan Nara, bagaimana sekarang punya kebiasaan. Yuk, berani? Apa nanti dulu, nanti dulu. Nggak apa-apa. Tapi setiap hari Nara ini juga jauh. Ya malah ditunggu Kak Siskanya ini kapan nge-share-nya. Kalau Siskanya nggak nge-share, dia baca duluan. Tapi kalau sudah di-share sama Siska, ya baru sampaikan apa itu. Oke, hari ini kita akan belajar sesuatu. Ya, kita akan belajar sesuatu yaitu mengenai doa. Nah, seringkali orang Kristen itu kalau mendengar kata doa tidak asing, ngerti. Tapi kadang-kadang juga bingung. Nah, doa itu kalau menurut penangkapan atau yang diketahui oleh Siska, apa menurutmu tentang doa itu yang diketahui sekarang ini saja? Apa doa itu? Apa menurut doa itu apa menurut Siska? Komunikasi Nah, suaranya bertumbukan. Kenapa? Artinya apa? komunikasi antar kita dengan Komunikasi antara kita dengan Tuhan. Iya, oke, oke. Kalau menurut Cinta, apa yang kamu ketahui tentang doa? Cinta, silakan. Hmm, kita curhat sama Tuhan. Diulang, diulang. Cinta. Oh, mic-nya ini belum di mute, belum di unmute. Sorry Pak, Ya, siap. Lanjutkan. kita curhat sama Tuhan. Gitu Pak. Gak kedengeran nih. Oh, nggak dengar ya. Sini nggak stabil. Oke, ya. Oh, ya. Ya tidak ada salahnya. Wah, yang namanya doa itu adalah kita komunikasi dengan Tuhan. Sebentar, saya coba menampilkan. Ini, siap. Sebentar. New share. Terus ambil file. File dari itu nggak bisa. Sebentar. Saya kok nggak bisa nge-share ini. Pos peserta webboard kan ini. Oke, gini aja. Saya sambil sampaikan, saya bacakan dari sini. Ya, nanti saya share secara pribadi saja. Apakah yang dimaksud dengan doa? Seringkali kita sebagai orang Kristen itu sering mendengar tentang doa, baik dalam khotbah maupun dalam berbagai bacaan rohani, dalam artikel yang kita baca, dengar, atau lihat. Tapi ketika ditanyakan dengan tepat, apakah yang dimaksud dengan doa, banyak yang tidak bisa menjawab. Perlu diingat,
doa sebenarnya merupakan komunikasi kita dengan Tuhan, seperti yang tadi disampaikan. Pengertian singkatnya, doa itu ngobrol dengan Tuhan, berbincang dengan Tuhan, bercakap-cakap dengan Tuhan. Bisa juga diartikan doa itu DOA, dialog orang dengan Allah. Nah, jadi doa itu adalah komunikasi kita dengan Tuhan, ngobrol dengan Tuhan. Nah, kalau bisa buka Alkitab, coba sekarang dibuka Yeremia 33 ayat ketiga. Ya, silakan dibuka. Sinta mungkin untuk mengawali. Nah, ini saya ngesetin kebaca enggak? Kelihatan enggak, Sinta? Kekecilan, Pak. Kecil. Iya. Ini belum. Nah, ini. Bentar. Ini kelihatan. Bentar, Pak. Masih nggak kelihatan. Ya tahu. Ini ya. Atau ini. Ini kelihatan. Bentar, Pak, belum berubah. Kayaknya nge-lag. Belum. Belum berubah. Siska kelihatan? Sama, belum berubah. Kenapa? Sama, masih belum berubah. Oke, dibuka dulu Yeremia 33 ayat 3. Yeremia 33 ayat 3. Sinta, bisa buka Alkitab? Bisa, Pak. Ya, coba dibaca. Yeremia 33 ayat 3. Yeremia 33 ayat 3. Beginilah firman Tuhan. Berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau dan akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar dan yang tidak terpahami, yakni hal-hal yang tidak kau ketahui. Ya, di situ ada kata berserulah. Berserulah itu artinya ngomong sama aku. Nah, itu Tuhan mau mengatakan. Berserulah kepada ngomong. Jadi doa itu adalah komunikasi. Namanya komunikasi itu dua arah. Namanya komunikasi itu tidak satu orang saja, tapi dua orang. Misalkan Sinta ngomong dengan Siska. Nggak bisa Sinta sendiri yang ngomong. Dia ada dua arah. Sinta ngomong, Siska respon. Dan sebaliknya. Dan yang namanya komunikasi itu bisa apa saja diucapkan. Kita boleh curhat sama Tuhan, kita boleh ngomong tentang apapun yang sedang kita alami. Pernah enggak dalam doamu itu nggak cuma minta, tapi ngomong tentang yang kamu alami. Tuhan, aku sedih hari ini. Kenapa aku nilaiku jelek atau kenapa aku mengalami situasi? Jika mengalami kesedihan, kekecewaan, situasi tidak menyenangkan, kita ngomong sama Tuhan. Seperti orang yang curhat. Tuhan, hari ini saya tuh mengalami teman saya ngomongnya itu nggak enak sama saya. Bisa juga kita mengalami hal yang baik, senang atau bahagia. Kita nyampaikan pada Tuhan. Tuhan, saya hari ini terima uang. Nggak terduga Tuhan, terima kasih saya bersyukur. Hari ini saya dapat berkat Tuhan. Padahal saya kepingin makan itu, ternyata tiba-tiba belum sempat kepikiran, belum sempat minta siapa-siapa. Kok ada yang memberi saya makanan ini ya Tuhan. Hal yang baik. Pernah tidak curhat seperti itu ke Tuhan? Ngomong. Belajar untuk kita komunikasi dengan Tuhan. Sharing dengan Tuhan. Kita curhat dengan Tuhan. Namun doa juga bisa kita jadikan sarana pertimbangan dan keputusan yang harus kita ambil. Misalkan kita mau melangkah ke satu tempat, melangkah ke satu tujuan, atau memutuskan pertimbangan antara milih A atau B, kita berdoa sama Tuhan yang mana. Biasanya Tuhan yang memberikan jawaban melalui apa? Ada damai sejahtera. Banyak kali anak-anak Tuhan yang gagal di dalam melangkah karena nggak pernah melibatkan Tuhan, nggak pernah. Disinilah kita berkomunikasi dengan Tuhan tentang berbagai hal.
dalam kehidupan ini. Nah, kalau dengan Tuhan nggak cuma hal yang rohani, tapi dalam berbagai hal. Pekerjaan, boleh. Misalkan satu kali cinta berdoa, Tuhan, saya apakah terus di tempat pekerjaan ini? Atau Tuhan sediakan tempat yang baru? Kan bisa sampai. Dalam hal pendidikan pun juga berdoa, Tuhan, sekolah mana yang harus saya ikuti? Atau apa yang harus saya kerjakan? Dalam karir atau pertemanan yang dekat, pertemanan baik, kita berdoa, kita bawa sama. Boleh nggak Tuhan saya berteman dengan? Kita perlu melibatkan Tuhan melalui itu. Jika saya lulus SMA, saya tidak tahu harus kuliah di mana karena secara biaya juga tidak mencukupi, tidak banyak harus dipertimbangkan. Saya ambil waktu untuk berdoa di Bukit Doa Immanuel, daerah Prigen. Prigen itu Pasuruan ke naik sedikit. Dan saya berdoa, bawa pada Tuhan, dan Tuhan ternyata mengingatkan supaya saya masuk ke jalur pendidikan. Ya sudah, saya ikuti jalur pendidikan, tapi di mana? Ternyata masuk di UNESA. UNESA itu ternyata ketika saya ikuti, biayanya murah sekali, tidak mahal. Satu semester waktu itu hanya 365 satu semester. Karena satu semester kan ada 6 tujuan. Saya bisa menyelesaikan dengan baik, dan setelah kuliah di Indonesia, saya boleh menjadi guru selama 13 tahun di Tisari dan tempat yang sekarang. Nah itu, dalam berbagai hal kita perlu pertimbangan dan keputusan yang harus kita ambil. Jadi doa, fungsi yang pertama adalah komunikasi kita dengan. Ini belum kelihatan ya, yang saya share ini. Sinta, Siska. Kecil. Masih kecil, Pak. Kecil. Mana mau besar? Tak besar. Ya. Mana lagi? Sebentar, saya coba share dalam bentuk lain. Nah ini nggak kelihatan, kelihatan nggak ini? Kecil ya? Sinta nggak kelihatan ya? Malah hilang Malah yang hilang. gambarnya, Pak. Iya. Kalau saya share aja. Oke, poin pertama adalah komunikasi kita dengan Tuhan. Kemudian doa dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua adalah, ya kalian dengarkan dulu. Yang kedua adalah ucapan syukur. Di sini saya tulis. Muncul dikit, Pak. Muncul dikit. Besar. Tapi cuma sampai apakah yang dimaksud dengan doa, seringkali kita udah. Padahal saya nggak nge-share yang itu. Nah, saya nge-share ya, itu di yang pertama. Saya nge-share di yang kedua. Ini saya harus banyak belajar nih cara nge-share lewat Zoom. Soalnya Zoom yang baru ini kadang gitu. Saya belum bisa. Kalau yang lama gampang nge-share. Atau mungkin untuk berikutnya saya bisa nyala ya, tapi Sinta dari HP. Kalau dari HP nge-share bisa. Bisa Sinta. Kurang tahu juga, Pak. Apa? Oke, diikuti dulu. Nanti saya share di WA. Doa fungsi yang pertama adalah komunikasi dengan Tuhan. Fungsi yang kedua yaitu sebagai ucapan syukur. Nah, itu dibaca di Filipi 4 ayat 6. Gantian sekarang Francisca yang membaca Filipi 4 ayat 6. Bisa Anda HP-nya sambil buka Alkitab, sambil nge-zoom. Filipi 4 ayat 6. Bisa, Siska? Bisa, Mister. Oh ya, coba. Filipi 4 ayat 6. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Ya, bahwa poin doa yang kedua itu ucapan syukur. Nara sekarang dibuka Mazmur 92 ayat 1.
Nara, Mazmur 92. Temu? Mazmur 92 ayat 1 dibaca, Nara. Mazmur nyanyian untuk hari Sabat. Loh, berarti ayat 2, ayat 2. Adalah baik untuk menyanyikan syukur kepada Tuhan dan untuk menyanyikan mazmur bagi nama-Mu, Dia yang Maha Tinggi. Ya, kita perlu mengucap syukur pada Tuhan. Nah, di Filipi 4 ayat 6 tadi juga, janganlah kamu khawatir, tapi nyatakanlah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Kita perlu mengucap syukur pada Tuhan atas setiap berkat yang Tuhan berikan. Oleh karena itu, kita perlu membawa dalam doa. Kita mengucap syukur untuk berkat yang Tuhan berikan. Nah, kita membawanya dalam doa. Ucapan syukur bisa kita berikan ketika bangun tidur pagi-pagi, bangun tidur, cinta berdoa, bangun pagi. Tuhan, terima kasih sudah bisa bangun pagi hari ini, Engkau berikan kesempatan ada di hari yang baru. Mengucap syukur. Ketika mau tidur pun Siska berdoa, Tuhan Yesus, terima kasih. Malam ini saya akan tidur, berkati, so pagi bisa bangun, keadaan segar dan sehat. Itu ucapan syukur. Ketika mau makan pun, atau menikmati berkat Tuhan, juga mengucap syukur. Nara misalkan berdoa, Tuhan, berkati makanan ini menjadi makanan yang sehat, yang layak, itu dinikmati. Sinta kalau mau tidur berdoa apa enggak? Berdoa, Pak. Ya beneran enggak? Kalau ingat, nah, yakin. Siska kalau mau makan berdoa juga? Kadang iya, kadang enggak. Nah, lihat-lihat lauknya ya. Kalau enak enggak pakai doa langsung. Nah, demikian juga dalam berbagai situasi hidup kita. Kita perlu mengucap syukur melalui doa. Apapun yang kita alami, kita berdoa. Ucapan syukur karena disembuhkan dari sakit. Sakit sembuh. Nah, kita berdoa, mengucap syukur. Oh, ternyata Siska sudah membaik. Nah, itu mengucap syukur. Menyelesaikan ujian itu juga mengucap syukur. Tuhan, terima kasih. Hari ini hari terakhir ujian dan saya sudah selesai. Terima kasih Tuhan. Mau naik kelas pun begitu. Terima rapor ternyata naik kelas. Tuhan, terima kasih. Saya terima rapor dan bagus naik kelas. Ketika mengalami pertolongan Tuhan juga mengucap syukur. Ketika Sinta diberkati dalam pekerjaan pun juga mengucap syukur. Tuhan, terima kasih. Masih terima gaji sampai hari ini. Semua karena kebaikan. Dan berbagai situasi yang lain. Kita mengucap syukur sama melalui doa. Jadi doa fungsi yang pertama adalah komunikasi. Yang kedua itu ucapan syukur. Poin yang ketiga, fungsi doa dalam kehidupan sehari-hari. Ya ini nggak kelihatan ya Cinta ya? Kecil atau nggak kelihatan? Kelihatan judulnya aja, Pak, Filipi 4. Oh, Ucapan syukur. oh itu. Iya, kelihatan judulnya aja. Bawahnya nggak kelihatan keterangannya. Pecah. Pecah. Waduh. Yes, nggak apa-apa. Yang ketiga, poin terakhir, fungsi doa dalam kehidupan sehari-hari yaitu meminta pada Tuhan. Meminta. Nah, ini gantian yang baca dulu. Siska, baca Yohanes 16 ayat 24. Yohanes pasal 16 ayat 24. Yohanes 16 ayat 24, silakan kalau ketemu. Yohanes 16 ayat 24. Sampai sekarang kamu belum meminta sesuatu pun dalam namaku. Mintalah maka kamu akan menerimanya supaya penuhlah sukacitamu. Ya, Tuhan Yesus menawarkan mintalah dalam namaku. Kita boleh meminta sesuatu pada Tuhan, apapun juga yang menjadi kebutuhan dan keinginan kita. Nah, banyak pendeta itu cuma ngajari kalau doa itu minta kebutuhan, bukan keinginan. Nah, tapi firman Tuhan itu ngajarkan bukan cuma kebutuhan, keinginan juga, keinginan kita pun Tuhan juga sediakan.
Jadi apa yang menjadi keperluan kita minta kepada Tuhan, apapun itu. Percaya bahwa Tuhan apapun yang menjadi kebutuhan sehari-hari, kita bisa bawa dalam doa. Dan percaya bahwa Allah yang kita sembah dalam nama Yesus sanggup menyediakan apapun yang kita perlu. Contohnya, misalkan hujan, terus kita berdoa, Tuhan, saya berdoa hujan segera turun, segera reda, karena saya mau berangkat kerja, berangkat sekolah. Tiba-tiba setelah nggak lama kita berdoa, ternyata hujannya berhenti. Itu berkat Tuhan. Apapun kebutuhan sehari-hari kita bawa dalam doa. Percaya Tuhan Yesus sanggup menyediakan. Coba dibaca Nara, Filipi 4 ayat 19. Nah, yang lain juga boleh dibuka. Filipi 4 ayat 19. Coba Nara yang baca. Filipi 4 ayat 19. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Ya, itu Rasul Paulus berkata, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaan. Allah kita itu kaya, dia sanggup menyediakan apa yang kita perlukan. Jangan takut atau merasa bahwa Tuhan nggak menyediakan. Dia sanggup menyediakan. Karena Tuhan kita itu kaya, sangat kaya. Dia empunya langit, bumi, dan seisinya. Saya pernah melayani doa untuk anak-anak dari Papua. Bukan Papua, dari Ambon. Mereka pengungsi kerusuhan Ambon. Jadi kita bertemu di satu kelas, di satu sekolah, dan saya ajak mereka berdoa apa kebutuhannya. Karena anak-anak Ambon itu waktu itu habis kerusuhan di Ambon, mereka mengungsi ke Surabaya, tinggal di sebuah panti di daerah Kembang Kuning dekat kuburan, ada panti kecil. Saya ajak mereka itu berdoa, tuliskan atau sebutkan kebutuhanmu. Pelan-pelan saja ucapkan dalam doa. Waktu itu saya nggak tahu apa yang mereka ucapkan, apa yang mereka sampaikan. Tapi ada yang butuh odol, ada yang butuh uang, ada yang perlu sabun. Pokoknya namanya anak-anak panti, kebutuhan sehari-hari yang mereka hadapi, habis semua. Mereka berdoa, coba minta Tuhan, odol saya habis, minta odol. Ada lagi yang ngomong, yang berdoa. Ya kira-kira begitu, karena saya tidak tahu. Mereka berdoa dengan keperluan masing-masing. Besoknya saya di SMS mereka. Mereka berkata, pulang dari sekolah itu, pulang dari kelas itu, dari acara kita berdoa sama-sama itu, sorenya ada orang-orang yang datang menjenguk ke panti asuhan itu dan membawa sumbangan. Sumbangannya itu diberikan ke masing-masing anak. Dan ternyata nggak diduga yang mereka terima itu seperti yang mereka minta. Ada anak yang minta sabun dalam doanya. Mereka dapat bingkisan, dibuka isinya sabun. Ada yang minta odol dalam doanya. Dia nggak ngomong ke donaturnya itu, tapi donaturnya itu ngasih sesuatu, dibuka isinya odol. Ada yang minta uang 10.000. Beneran, ada orang yang ngasih dia uang. Jumlahnya pas, nggak lebih, nggak kurang, 10.000. Dan yang minta hal yang lain-lain juga ternyata pas sesuai yang didoakan. Jadi Tuhan kita itu kaya, dia sanggup menyediakan apa yang kita perlukan, apa yang kita bukan hanya kebutuhan, tapi keinginan kita pun juga Tuhan sediakan. Nah, sekarang Siska baca. Siapa yang belum baca tadi siapa? Oh, Sinta ya, Sinta. Mazmur 37. Sinta baca, Mazmur 37. Mazmur 37 ayat 3 sampai 4. Sinta yang baca. Mazmur 37. Mazmur 37 ayat 3. Percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik. Diamlah di negeri dan berlakulah setia. 4. Dan bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Dulu saya punya Alkitab itu, Alkitab masih buku, belum di HP. Kata apa yang diinginkan hatimu itu saya garis bawah. Saya membuktikan bahwa Tuhan tidak hanya menyediakan kebutuhan kita, tapi keinginan.
Apa keinginan kita? Ya macam-macam. Yang di luar kebutuhan. Kebutuhan kan mungkin ya makanan atau apapun kebutuhan pokok. Tapi keinginan itu kan tidak terbatas. Kita bisa ngomong sama Tuhan. Kita minta sama Tuhan. Jangan pernah ragu-ragu. Jangan khawatir. Tuhan Yesus sanggup menyediakan apa yang menjadi pergumulan kita. Miliki iman dan percaya bahwa Tuhan Yesus sanggup memelihara hidup kita. Nah, sebelum saya lanjutkan, saya mau tanya kepada Sinta. Pernah enggak kamu mengalami bahwa kamu berdoa, tiba-tiba Tuhan mengabulkan yang kamu doakan? Yang sederhana saja. Apa? Silakan. Pernah atau tidak? Pernah sih, Pak. Apa itu? Sering. Yang saya ingat itu dulu pernah pas masih kecil sih, Pak. Ya. Pernah pingin punya binder. Punya apa? Oh, binder. Karena SD ya, semuanya teman saya udah punya. Terus minta mama katanya minta aja sama Tuhan gitu. Akhirnya ya berdoa. Nggak lama, nggak sampai 2 minggu mungkin diundang kayak ada acara anak sekolah minggu gitu. Terus ya pulangnya dapat bingkisan isinya binder. Yo, pas seperti yang diminta. Itu yang terjadi. Itu berkat yang luar biasa. Itu kan bukan kebutuhan kan? Keinginan kan? Ya, Kalau dianggap butuh ya nggak butuh. Tapi itu keinginan sebagai anak-anak punya keinginan wajar. Tidak apa-apa. Kita minta sama Tuhan. Saya juga pernah satu kali itu berdoa sama Tuhan. Kepingin. Saya waktu itu masih SD. Belum tinggal di rumah ini, masih di rumah yang sebelum. Kepingin, Tuhan saya tuh kepingin makan ayam goreng. Bisa, karena keluarga saya juga tidak setiap hari, ya tidak setiap saat bisa beli ayam goreng. Kalau sekarang ya mau beli ya kapan aja bisa. Tapi waktu itu kami nggak bisa. Saya juga masih kecil. Tuhan, saya kepingin makan ayam. Padahal nggak makan ayam goreng nggak apa-apa. Namanya kepinginan kok. Tiba-tiba habis berdoa seperti itu, 5 menit lah kalau enggak. Ada tetangga datang. Ngantar nasi ditutup kertas. Bilang ini ada syukuran dari tetangga. Saya lupa syukuran apa. Tapi piringnya dikasih dan saya terima. Saya buka bungkusnya. Nasi campur lauknya ayam. Dan saya disuruh makan sama orang. Saya wah senang sekali. Ayam goreng pentungan seperti disukai Upin Ipin. Senang sekali. Berarti itu kan hal yang Tuhan sediakan yang secara sederhana. Siska, pernah enggak? Ayo cerita gantian. Semua kita pasti pernah mengalami doa kita gitu. Silakan. Ya pernah dulu kan apa namanya kepengen banget punya legging, celana legging. Oh, legging ya. Terus? Terus tiba-tiba malam-malam itu mamanya Timi itu datang, terus kasih baju, terus dalamnya ada leggingnya. Wah, pas berarti. Dia akan legging. Padahal itu juga keinginan, itu bukan kebutuhan. Nggak pakai leggingnya nggak apa-apa. Masih ada baju yang lain. Tapi kan namanya orang pasti punya keinginan. Kata Tuhan sedia. Itu hal yang sederhana. Tuhan menyediakan. Rasanya. Nara, bercerita? Berani? Nah, berikutnya saya mau sampaikan ada sikap dalam berdoa. Ada beberapa sikap dalam doa secara kekristenan yang perlu kita ketahui. Sebenarnya tidak ada aturannya dalam Alkitab beberapa sikap ini. Tapi itu ternyata kita lakukan sampai hari ini. Yang pertama, kalau ini ada ayatnya, berdoalah di tempat yang tersembunyi. Itu firman Tuhan dalam Matius 6 ayat 6. Supaya kita berdoa di tempat tersembunyi, maksudnya di dalam kamar. Supaya apa? Tidak terlihat banyak orang. Tidak menunjukkan bahwa aku lo berdoa. Tidak. Tapi kalau kamu berdoa, masuklah ke dalam kamarmu dan berdoalah pada Bapa. Jadi kita berdoa dengan hati yang tulus, tidak pamer-pamer ke orang lain.
Bukan berarti kalau diminta doa di depan umum terus kita berkata, oh saya tidak mau, harus berdoa di tempat tersebut tidak. Tapi kalau doa pribadi, kita di tempat yang tersembunyi adanya yang ini tidak perlu orang lain tahu, tidak perlu orang lain lihat. Lu tidak punya kamar, tapi kan kita bisa berdoa di tempat yang orang lain tidak perlu tahu. Itu yang pertama, berdoa di tempat yang sempit. Yang kedua, sikap dalam berdoa yaitu melipat tangan. Kita kan dari kecil diajar berdoa itu melipat tangan. Ada lagunya, lipatlah tangan, tutup mata. Kenapa melipat tangan? Sebagai tanda hati yang tenang dan jiwa yang mengikuti kehendak Tuhan. Kalau misalkan kita nggak melipat tangan kita bergerak-gerak, karena kita jadi tidak tenang. Tapi dengan kita melipat tangan, hati kita menjadi tenang. Tenang sehingga kita bisa berdoa. Dan jiwa ini pasrah, ikuti apa kehendak. Kan kalau doa kan tidak memaksa Tuhan. Tapi kita dengan hati yang tenang. Kemudian menutup mata. Kenapa menutup mata? Di Alkitab nggak ada tertulis perintah untuk menutup mata. Tapi tutup mata supaya apa? Mudah untuk fokus dan konsentrasi. Coba kalau misalkan Sinta ketika berdoa, buka mata terus tiba-tiba ada kucing lewat. Kan jadi nggak fokus. Tapi dengan menutup mata, kita fokus dan konsentrasi. Tapi juga tidak berarti terus tertidur ya. Yang pertama berdoa di tempat yang tersembunyi, melipat tangan, kemudian menutup mata. Dan poin yang keempat yaitu sampaikan doa itu apa adanya, tidak bertele-tele. Itu sudah sampaikan. Tuhan, saya itu kepingin punya legging Tuhan. Yang sebenarnya nggak punya nggak apa-apa, tapi kepingin punya legging. Kalau boleh Tuhan, satu kali saya punya legging. Saya percaya Tuhan sanggup sediakan. Itu berdoa apa adanya, tanpa bertele-tele. Tidak usah ngomong yang panjang-panjang. Apa adanya kita ngomong. Ngomong berdoa itu ngomong seperti sama papa, seperti sama mama. Apa adanya. Misalkan Sinta tadi berdoa, kepingin punya binder itu waktu kecil. Kalau sekarang ya apa yang dipunya, yang diinginkan, yang ngomong sama Tuhan. Dan yang terakhir, jangan lupa bahwa awali doa itu di dalam nama Tuhan Yesus. Akhiri juga berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Sehingga kalau berdoa kan kita berkata, Tuhan Yesus saat ini saya berdoa. Nah terakhir juga begitu. Di dalam nama Tuhan Yesus saya berdoa dan ucap syukur. Amin. Atau saya percaya apa yang saya doakan akan Tuhan dengar dan Tuhan kabulkan di dalam nama Tuhan Yesus. Ada teman-teman saya ketika berdoa itu nggak ngomong dalam nama Tuhan Yesus, tapi ngomongnya di dalam namamu saya berdoa. Nama siapa? Namamu. Itu harus jelas kita ucapkan. Walaupun memang tahu maksudnya ya pada Tuhan Yesus, tapi baik kita ngomong jelas di dalam nama Yesus. Jangan di dalam namamu, dalam siapa. Sampai di sini ada yang bertanya? Tidak ada? Oke, sekarang prakteknya nanti kita akan saling mendoakan. Nah, jadi kita akhiri dengan saling mendoakan. Mana cara? Siska mendoakan Nara, Nara mendoakan Sinta, Kak Sinta, nanti Sinta mendoakan Siska. Ya, Siska mendoakan Nara, Nara mendoakan Sinta, nah Sinta mendoakan Siska. Nah, berarti yang terakhir nanti Sinta. Nah, setelah Sinta yang mendoakan Siska, baru saya tutup dalam. Nanti setelah ini saling menyampaikan apa yang perlu didoakan. Itu adalah yang pertama, nanti kita akan saling mendoakan. Kemudian yang perlu dilakukan setiap hari, kita praktek juga. Setiap hari buatlah daftar doa. 2 saja. Yang satu, kebutuhanmu apa untuk hari itu. Dan yang satu, doakan kebutuhan orang lain. Contohnya begini. Misalkan untuk kebutuhan hari itu, contohnya misalkan Siska mau ada ulangan matematika. Dituliskan bahwa
saya berdoa supaya saya bisa menyelesaikan ulangan matematika dengan. Nah, itu kan untuk kebutuhan diri sendiri. Kemudian yang kedua, berdoa untuk orang lain, kebutuhan orang lain. Misalkan begini, berdoa untuk pekerjaan orang tua supaya diberkati lebih lagi. Itu untuk hari ini. Hari besok, tentu kebutuhannya beda lagi. Nah, itu. Misalkan Sinta, supaya hari ini bisa mengikuti tugas pameran dari tempat kerja dengan sebaik mungkin. Mungkin pamerannya di PTC. Itu kan untuk diri sendiri. Tapi yang kedua juga berdoa supaya mama diberikan kesehatan yang baik untuk bekerja. Tapi besoknya kan kebutuhannya beda lagi. Mungkin kebutuhannya masih sama, ya tidak apa-apa. Kalau beda ya itu pokok doa tersebut bisa ditulis di buku sendiri, boleh. Atau coba kita share di grup kita. Supaya apa? Supaya teman-teman yang lain juga bisa saling. Itu nanti saya share juga ini supaya bisa dibaca. Kalau satu kali doamu dikabulkan, bisa dijadikan kesaksian. Ya. Oke ya, kita coba dibuka mic-nya sebelum kita akhiri sesi ini. Siska sampaikan apa yang perlu didoakan. Oh, berarti ya nanti Siska yang doakan Sinta. Berarti jadi siapa dulu? Ya Siska, enggak apa-apa. Apa yang perlu didoakan oleh Siska? Kebutuhanmu sekarang, pergumulanmu sekarang. Ya, sederhana saja, Pak. Ya sakitmu itu atau apa? Nah, mikir. Iya, semoga cepat sembuh terus sama semoga orang tua rezekinya juga lancar. Bentar. Sinta dengeran enggak? Putus-putus, Pak. Iya, putus-putus. Suaranya kayak numpuk. Ulangi lagi, Siska. Semoga bisa cepat sembuh terus sama semoga Pak. Semoga cepat sembuh. Iya, satunya tadi apa? Semoga apa? Semoga pekerjaannya Papa lancar. Oh, semoga kerjaan Bapak lancar. Bisa tertangkap. Nara, apa yang mau didoakan? Nanti didoakan sama Jessica. Ayo, ya enggak apa-apa, satu aja. Ayo, supaya ulangan PAS. Ayo sampaikan, ngomong, belajar. Semoga saat PAS bisa dan dapat nilai yang bagus. Iya, semoga saat PAS bisa dan dapat nilai yang bagus. Nah, jadi ini nanti nilainya bukan 90, 80 atau 100 tapi bagus gitu ya. Oke. Sinta, apa yang perlu didoakan nanti didoakan sama Nara nanti. Semoga pesanan di kantor rame gitu. Oh ya, semoga pesanan di kantornya Kak Sinta rame, pesanannya ordernya banyak, kerjaannya lancar. Gitu ya. Oke, itu ya berarti dimulai dari Siska dulu mendoakan Nara, Nara mendoakan Sinta, dan terakhir Sinta mendoakan Siska. Nanti kalau Sinta selesai mendoakan, itu saya tutup. Oke, silakan dimulai dari Siska. Kita bersatu hati dalam doa. Kita tutup mata dan lipat tangan. Tuhan berkati Nara yang akan menghadapi PAS, berkati dia supaya dia bisa mengerjakan PAS dengan baik dan benar, dan semoga dia bisa mendapatkan nilai yang dia inginkan Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Nara, silakan. Untuk Kak Sinta. Tuhan Yesus berkati Kak Sinta agar pekerjaan Kak Sinta lancar dan pesanan di kantor Kak Sinta ramai. Tuhan Yesus ya, amin. Silakan Sinta. Tuhan Yesus, kami mau berdoa Tuhan buat Siska, Bapak. Kiranya Kau yang mengangkat semua penyakitnya ya Tuhan, Kau yang sembuhkan dia Bapak, agar besok bisa beraktivitas kembali ya Tuhan. Kau juga berkati papanya ya Tuhan, agar pekerjaannya selalu lancar Tuhan. Kau yang jagai Tuhan, terima kasih Bapak.
Tuhan Yesus, haleluya. Tuhan Yesus, terima kasih. Malam hari ini kami belajar suatu hal yang sederhana mengenai doa. Dan kiranya kami boleh bertumbuh menjadi anak-anak-Mu yang memiliki kehidupan doa yang baik, belajar firman Tuhan yang baik, semakin hari mencintai Tuhan Yesus di masa-masa muda. Berkati Siska, berkati Nara, berkati Sinta, dalam kehidupan dan aktivitas mereka masing-masing. Terima kasih Tuhan, kami akhiri komsel malam ini. Dan kami pertemukan lagi Tuhan, Jumat mendatang dalam kondisi yang baik dan sehat, situasi yang lebih baik lagi. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya. Oke, jadi di komsel ini kita akan belajar hal-hal yang sederhana, hal-hal yang tidak terlalu sulit, tapi itu adalah hal yang rohani. Ya mungkin selama ini hal yang rohani kalian tahu, tapi kita akan belajar secara lebih mudah. Kita akan belajar bertahap demi bertahap, dan saya usahakan tidak terlalu sulit. Dan saya juga terima kasih minggu yang lalu dibantu dalam cara pernikahan. Mungkin untuk kesempatan berikutnya tetap saya akan melibatkan kalian. Bagi saya kalian bukan kru, bukan anak buah, bukan teknisi, bukan apalagi pekerja. Kalian adalah anak-anak saya. Ini untuk kita saling mengenal. Itu bisa saya sampaikan. Terima kasih Sinta, terima kasih Nara, Siska. Sampai jumpa, silakan mengundurkan diri. Dan Terima kasih, Pak. ya. Terima kasih, Mister.